Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak dari Cianjur, umur 38 tahun. Kenapa Teh Ika? Saya di kepala saya ini rasanya banyak sekali bisikan-bisikan makhluk-makhluk yang rupa-rupa gitu. Teh Ika, Iya. sekarang lagi ada yang berbisik juga di kepala. Iya, di dada gemuruh. Ya. Kalau sholat itu selalu bicara, dia bicara. Kalau di kepala seolah-olah astagfirullahaladzim. Kenapa? Teh Ika kesini bareng siapa? Sendiri. Sendiri? Ya. Dari Cianjur? Ya, karena Oke. anak sakit. Ya. Oke. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini yang dirasa sekarang kenapa? Kayak Pak Ustadz bilang ada makhluk akhir zaman itu yang Ya. itu astagfirullahaladzim. Yang selalu Mengganggu ibadah saya, terutama sholat. akidah juga diganggu. Akhirnya ya sholat selalu was-was dan bawaannya itu marah-marah sama orang tua juga. Saya nggak kepengen sama orang tua berakhlak nggak baik, pengennya sopan gitu. Tahu harus Ya hormat, tahu harus tapi menghargai, tapi dia melarang saya untuk melakukan baik sama orang tua. Astagfirullahaladzim. jelas sekali. Jelas sekali. Jadi kalau saya mau ke rumah orang tua niatnya baik, tapi kalau depan rumah nggak jadi balik lagi. Kalau ke rumah orang tua rasanya sesak napas gitu. Ini Kalau udah berapa lama Teh Ika seperti ini? udah lama sekali. Bertahun-tahun? Iya. Tersiksa sekali pasti. Ya tersiksa sekali, saya merasa nggak ada kebaikan sama sekali dari diri saya karena ridho Allah itu ridho walidain. Betul itu. yang tadi saya sampaikan juga betul. Ya, Ustaz. emang itu di badan ini ada yang jalan-jalan ke sini, badan terasa panas dan rahim saya sakit dari sejak menikah barangkali sebelum punya anak, dan saya yang besar itu umurnya 16 tahun. Berarti rahim saya ini 18 tahun kira-kira sakitnya itu. Dan kalau malam Jumat itu saya suka marah, pengennya marah sama suami. Tapi nggak tahu alasannya, tapi pengennya begitu. Suami tahu dengan kondisi ini, suka cerita. Saya tidak cerita karena ini mungkin setan yang ganggu gitu aja. Supaya saya tidak berlaku baik sama suami gitu. Ya. Bawaannya mungkin gitu nggak dianggap aja ini sakit, nggak dianggap. Memang saya selalu pengen marah sama suami, nggak tahu alasannya. Akhirnya Kayaknya jika dia nggak boleh saya disentuh sama suami gitu. Oke. Jadi sekarang tuh jadi istri yang nggak berbakti pada suami, kepada orang tua juga nggak hormat, begitu. Oke. Coba ya. Saat ini. Iya, ini komplek ya. Ada ilmu apa dulu Mbak? Siapa namanya Mbak? Ika. Mbak Ika apa dulu pernah ngamalin sesuatu dulu? Iya. Oke ya. Mbak ikhlas itu amalan itu dilepaskan Allah. Ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian ada orang tua dulu ada ilmu, ini insya Allah itu bentrok terus. Kemudian saya mau tanya, apakah Mbak Ika dulu waktu sebelum mendengar suara ini ada sesuatu yang menjadikan Mbak Ika putus asa barangkali antara hubungan ayah ibu, atau Mbak Ika jengkel dengan salah satunya? Jengkel sama ibu. Sama ibu, benar? Iya. Jengkel sama ibu? Iya. Oh ya, oke. Mbak Ika nanti setelah dari sini minta maaf sama ibu terus menerus ya. Iya, insya Allah. Insya Allah mau ya. Ya mau. Minta maaf sama ibu terus menerus sehari atau 2 hari sekali boleh, silahkan. Iya. Sampai nanti badannya nyaman ya. Amin. Mau ya? Ya mau. Jangan lakukan lagi kemarahan sama orang tua ya, Ya. apalagi dengan ibu ya. Ya. Ini akan saya bantu keluarkan. Mbak Ika ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ya. Amin. Mbak Ika, aminkan doa saya, ibu-ibu yang lain juga pemirsa, aminkan doa saya. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Ta'ala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Ika, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya banyak sekali makhluk-makhluk yang sering membisikkan melawan akidah ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika makhluk-makhluk tersebut masuk disebabkan karena putus asanya Mbak Ika, karena kejengkelan-kejengkelan Mbak Ika kepada orang tuanya ya Allah, khususnya pada ibunya ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Mbak Ika pada orang tuanya, khususnya pada ibunya ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mbak Ika khususnya dengan ibunya ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mbak Ika khususnya pada ibunya ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Mbak Ika banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Ika ya Allah, jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Ika tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, jika ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Ika tersebut musyrik ya Allah, aku mohon ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Ika ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuhnya Mbak Ika ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuhnya Mbak Ika ya Allah, amin. Keluarkanlah ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuhnya Mbak Ika ya Allah, amin. Khususnya dari orang tua sebelum Mbak Ika ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika di dalam tubuh Mbak Ika banyak sekali kerajaan jin yang menempati tubuhnya Mbak Ika ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika kerajaan-kerajaan jin tersebut menempati tubuh Mbak Ika dan menyukai tubuhnya Mbak Ika ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni keinginan kerajaan-kerajaan jin yang menginginkan tubuhnya Mbak Ika ya Allah, amin. Ampuni keinginan kerajaan jin yang menginginkan tubuhnya Mbak Ika sebagai kerajaannya ya Allah. Ampuni keinginan kerajaan jin yang menginginkan Mbak Ika sebagai istrinya ya Allah. Ampuni keinginan mereka ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada di dalam tubuhnya Mbak Ika ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika ada makhluk-makhluk lain di luar kerajaan jin, ilmu orang lain yang menyerang Mbak Ika ya, aku mohon agar Engkau ampuni kemarahan ilmu orang lain yang menyerang Mbak Ika ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Ika ada jin yang senantiasa membisikkan dan disuruh Mbak Ika untuk melawan akidah ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, balaslah jin-jin tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mbak Ika ya Allah, amin. Balaslah jin-jin tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan pada Mbak Ika ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Balaslah jin-jin tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan ya Allah pada Mbak Ika, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuh Mbak Ika ya Allah, amin. Aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada dalam tubuh Mbak Ika ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh ilmu orang lain yang menyerang Mbak Ika ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau balas jin-jin yang menginginkan Mbak Ika keluar dari akidah Islam ya Allah, balaslah mereka ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Engkau berikan kesembuhan pada Mbak Ika ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Gimana, lebih tenang sekarang Mbak Ika? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Tapi yang dipesankan oleh Ustadz tadi, ya, minta maaf kepada Ibu. Ibu masih ada kan? Ada. Tinggal di mana? Jauh dari rumah? Dekat, bersampingan. Wah, gitu. Kalau itu mah harus bisa terus di
dikunjungi ya. Bisa. Ya. Seperti ini memang kesadaran bahwa apa yang sedang terjadi dengan diri itu juga penting ya Ustaz ya. Iya, benar. Alhamdulillah mereka tahu apa yang harusnya sebetulnya dilakukan. Iya. Ketika ada godaan bisikan-bisikan dia juga bisa Harus tegar menuju ke arah yang benar. Iya, karena memang kan sering kita ceritakan kalau bisikan itu kan biasanya dari kesalahan seseorang itu. Makanya biasanya beliau yang sakit ini biasanya pernah marah atau putus asa atau benci atau ini dengan orang tuanya, salah satunya yang paling kuat itu. Nah, nanti bisikan-bisikan itu selalu bisikin ngajak keluar ke akidah biasanya. Ya. Nah ini kalau ini alhamdulillah Mbak Ika tadi masih kuat keimanannya, alhamdulillah masih kuat sehingga dia tidak sempat dibisikin untuk bunuh orang. Biasanya kalau sudah seringnya seperti itu dia bisiknya suruh bunuh orang. Iya, beberapa juga di sini pernah ada cerita seperti itu ya. Iya, disuruh ada bunuh kakek orang. suruh siram air panas ke cucunya. Ke cucunya, ya seperti itu ya. Jadi bingung kan. Ya. Tapi sebenarnya itu bukan halusinasi. Emang ada yang ngomong. Nah itu kalau memang yang ngomong itu punya anak buah, dia menguasai motorik. Motorik itu otak yang bagian pengontrol gerak tubuh. Ya. Itu kalau dia sudah menguasai motoriknya, selesai itu. Dia bisa bunuh beneran. Itu yang membuat sekarang kalau kita lihat berita kejadian-kejadian banyak sekali kejahatan-kejahatan yang di luar akal nalar manusia. Maksudnya ada yang membunuh satu keluarga, iya, ada benar. orang tua bunuh anaknya, anak membunuh orang tuanya. Iya benar seperti itu. Jadi ya tapi itu kan tidak bisa dibuktikan secara fisik ya oleh kepolisian. Jadi ada yang nyuruh bunuh saya di sini ya nggak mau tahu. Ya secara fisik dia yang bunuh. Jadi itu memang kasus sebenarnya. Jadi kasusnya awalnya dari situ, dia benci, dia marah, dia putus asa sehingga ada yang nyuruh. Jadi siapa yang menyuruh dan membisikkan hal-hal yang dilarang oleh agama tersebut? Biasanya dajjal. Biasanya dajjal. Jadi itu yang kelihatan membunuh ya. Nanti sebenarnya ada juga dajjal-dajjal dalam bentuk yang lain. Jadi dia tidak menyuruh orang membunuh, tapi menyuruh dirinya sendiri itu untuk mengakali orang lain. Mengakali orang lain itu untuk ya memang untuk ditaklukkan. Mengakali dalam bentuk apa? Namanya ya akhirnya ke arah korupsi, ke arah ya pembenaran sesuatu keadaan. Sebenarnya keadaan itu bukan akidah, tapi jadikan pembenaran seperti itu. Ya. Waduh. Dan kita yang harus diingat kita berada di zaman akhir. Iya. Zaman ini.